untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan kepada teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sahdi dengan NIM 2106021004. Saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Hana Julia Pratama dengan NIM 2106020095. Saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Beanisa Nanda Artina dengan NIM 2106020085 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdullah dengan NIM 21060209 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Selviana dengan NIM 2106020098 sebagai pemateri kelima. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan pemateri pertama. Kami persilahkan. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian sikap. Dalam ilmu psikologi sosial, sikap didefinisikan sebagai evaluasi akal manusia, objek atau ide. Sikap seorang merupakan hal yang paling penting karena sikap menentukan apa yang kita lakukan. Komponen terbentuknya sikap. Ada 3 komponen terbentuknya sikap. Yang pertama, cognitively based attitude. Sikap dapat berasal dari keyakinan seseorang mengenai karakteristik dari objek sikap. Yang kedua, affectively based attitude. Sikap dapat berasal dari perasaan dan values yang dimiliki seseorang. Berdasarkan pengertian tersebut, sering muncul pertanyaan seperti jika affectively based attitude tidak berasal dari pemeriksaan akan fakta tentang seseorang, objek atau ide yang dievaluasi. Yang ketiga, behaviorally based attitude. Sikap juga dapat berasal dari observasi akan bagaimana seseorang berperilaku terhadap suatu objek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini saya akan membawakan tentang pengertian sikap menurut para ahli. Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat unik. Bahkan di setiap individunya saja memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Meskipun sebagian besar bentuk dari seluruh tubuh manusia itu memiliki persamaan, tapi di dalam manusia terdapat sebuah gen. Itulah mengapa manusia berbeda dalam sikap, perilaku, maupun tindakannya. Sikap yang dikenal sebagai attitude merupakan hal utama yang paling terlihat pada manusia. Bahkan di sejumlah negara pun manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia, kita mengadopsi bagian Timur Tengah. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki sifat yang ramah dan sopan santun dan mengerti dengan perasaan yang lainnya. Sifat menurut para ahli itu salah satunya yaitu Sri Utami Rahayu. Beliau mengatakan bahwa sikap atau attitude itu memiliki beberapa poin penting. Di antaranya adalah sikap berorientasi pada respon, di mana sifat merupakan bentuk dari sebuah perasaan, yakni perasaan yang mendukung atau memihak, maupun perasaan yang tidak mendukung pada objek tertentu. Yang kedua, sifat berorientasi kepada kesiapan respon, seperti sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi pada suatu objek dengan menggunakan cara-cara yang tertentu. Yang terakhir, Sri Utami mengatakan bahwa sikap adalah konstelasi atau bagian komponen-komponen kognitif maupun efektif yang saling bersinggungan dengan cara berinteraksi untuk bisa saling merasakan, memahami, serta memiliki perilaku yang berpijak pada satu objek atau objek yang lainnya. Sekian, nanti presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya tentang B. Pengertian perilaku. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentengan yang sangat luas. Contohnya seperti berjalan, menangis, tertawa, dan lain sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak bisa diamati oleh pihak luar.
Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi fisik seseorang terhadap lingkungannya. Reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi dua, yakni bentuk pasif dan bentuk aktif. Konsep perilaku dalam psikologi diantaranya Skinner yang dikutip oleh Notoat Mojo 2003 mengatakan bahwa dalam permusuhan sebuah tingkah laku dapat dilakukan dengan berbagai respon dan juga reaksi yang bisa didapatkan dari adanya stimulus atau rangsangan dari luar. Selanjutnya B, jenis perilaku manusia. Perilaku manusia dibedakan menjadi dua, yakni perilaku yang refleksi dan perilaku yang non-refleksi. Yang dimaksud perilaku yang refleksi adalah perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Perilaku ini terjadi dengan sendirinya secara otomatis. Dan yang dimaksud perilaku non-refleksi adalah perilaku dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kegiatan ini stimulus telah diterima oleh respon kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat saraf. Pusat kesadaran baru kemudian terjadi respon melalui efektor. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu C. Pengukuran sikap dan perilaku. 1. Pengukuran sikap. Pada umumnya, pengukuran sikap dapat dibagi dalam 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Setiap cara memiliki keuntungan dan keterbatasan sehingga perlu mempertimbangkan cara yang sesuai dengan tujuan. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara langsung dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang ditanyakan langsung kepada responden. Kelemahan metode ini adalah responden seringkali merasa ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sehingga hasil wawancaranya yang diperoleh tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, observasi. Observasi langsung dilakukan melalui pengamatan langsung tingkah laku individu terhadap suatu objek sikap. Secara umum, metode ini sulit dilakukan karena adanya kecenderungan memanipulasi tingkah laku yang terlihat apabila responden mengetahui bahwa dirinya sedang diamati. Yang ketiga yaitu kuesioner. Kuesioner sikap digunakan dengan mengukur nilai tertentu dalam objek sikap di setiap pernyataan. Di sini, setiap responden mengisi langsung tingkat kesetujuan atau tidak kesetujuannya terhadap pernyataan yang dibuat. Yang kedua, skala sikap. Skala sikap merupakan suatu alat ukur yang digunakan mengukur sikap, nilai, dan karakteristik lain. Dalam skala sikap berisikan nilai-nilai bilangan untuk menilai subjek, objek, ataupun perilaku-perilaku untuk maksud kuantifikasikan atau mengukur kualitas-kualitasnya. Yang ketiga, pengukuran perilaku. Menurut Azwar, pengukuran perilaku yang berisi pernyataan terpilih dan telah diuji reliabilitas dan validitasnya, maka dapat digunakan untuk mengungkapkan perilaku kelompok responden. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya